Salam jumpa dan bahagia Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Pengelolaan kinerja pada PMM adalah salah satu alat bantu yang memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir, guna peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Fitur pengenalan kinerja ini telah terintegrasi dengan layanan e-kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Fitur pengenalan kinerja untuk kepala sekolah sudah tersedia sejak tanggal 15 Januari tahun 2024. Apakah Bapak dan Ibu sudah menggarap tentang pengelolaan kinerja ini? Bagaimanakah cara pengelolaan kinerja tersebut? Jika Bapak dan Ibu belum pernah atau belum melakukan pengisian pengelolaan kinerja pada PMM, mari kita saksikan video berikut ini untuk bersama-sama belajar mengisi pengelolaan kinerja tersebut. Tentunya bersama saya, Aan Sulaiman. Bapak dan Ibu para kepala sekolah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuka PMM atau Platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun belajar masing-masing. Kita mulai saja yaitu dengan membuka Platform Merdeka Mengajar ini. Tampilan yang pertama adalah seperti ini. Kita langsung saja ke pengelolaan kinerja, yaitu di sini Bapak dan Ibu. Ini adalah untuk pengelolaan kinerja. Kita klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Pada pengelolaan kinerja ini, untuk satu semester, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Untuk bulan Januari ada perencanaan guru dan persetujuan atasan. Kemudian Februari persiapan observasi kelas. Jadi nanti di bulan Februari ini kita melaksanakan kegiatan observasi kelas. Pada bulan Maret, periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian bulan April dan Mei adalah pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Dan terakhir untuk semester 1 bulan Juni adalah refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, ini untuk pengelolaan kinerja guru. Nah, sekarang adalah berbicara tentang pengelolaan kinerja kita sebagai seorang kepala sekolah. Yang akan kita lakukan pertama adalah kita klik pengelolaan kinerja Anda di sini. Ya, di sini kita klik. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Yang selanjutnya kita klik lanjutkan. Ini lanjutkan, ya. Kita klik. Kemudian akan muncullah seperti ini, perencanaan kinerja. Yang pertama yaitu praktik kinerja. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Tentu saja ini pilihannya berdasarkan kepada rapor pendidikan. Nah, ada beberapa pilihan. Ya, yang pertama adalah meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada presentasi, visi, dan misi satuan pendidikan. Sampai yang terakhir, yaitu meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada refleksi program pengembangan kompetensi. Silahkan Bapak dan Ibu untuk memilih indikator-indikator yang ada, ya, dari 1 sampai yang ke 8 yang terakhir. Kemudian setelah kita mengklik salah satu di antaranya, ya, kita akan contohkan ini yang ini 1, ya. Kita klik, ya. Kita klik. Kemudian kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Maka kliklah ke pengembangan kompetensi. Kita klik. Tampilan akan
menjadi seperti ini ya tampilannya. Untuk pengembangan kompetensi, pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Artinya kompetensi tersebut bisa kita laksanakan dalam kegiatan pemenuhan rencana kerja kita ya. Nah, ini berisi tentang rencana hasil kerja yang kita harapkan atau yang kita rencanakan ya. Contohnya yang pertama rencana hasil kerja. Nah, untuk mengisi ini kita hapus dulu ini ya. Nah, ini kosong di sini. Rencana hasil kerja. Kita klik ini. Jadi ini kita hapus saja dulu ya. Ini masih kosong yang pertama. Kita pilih di sini. Di tanda panah yang ke bawah ini. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Nah, untuk memilihnya itu harus diperhatikan apakah nanti kita bisa mendapatkan poin tersebut terpenuhi atau tidak. Makanya dalam hal mengkliknya harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ini diharapkan rencana hasil kerja itu ya memperoleh poin total sekurang-kurangnya adalah 32 poin. Yang ini 32 poin ya. Tetapi harus diingat sekali lagi, pilihan rencana hasil kerja yang memiliki poin tersebut ini ya berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, jika kurang ini harus kita sesuaikan, harus kita tambah ya, kita tambah. Nah, misalnya yang ke-1 ya, silahkan Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk memilih ya. Ini di sini saya memilih yang ini misalnya. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Nah, ini nilainya 8 poin ya, nilainya 8 poin. Maka kita masukkan ini klik, maka akan terisi ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah ya Bapak dan Ibu harus memperhatikan ini dulu nih. Bukti dukung nanti yang harus dimasukkan. Ternyata di sini adalah sertifikat topik. Nah, kalau misalnya kita mampu menghasilkan sertifikat topik ini, ya, maka lanjutkanlah. Bila kemampuan kita misalnya cuma 1 sertifikat, artinya 1 kegiatan, maka cukup 1 kegiatan saja. Tetapi kita punya rencana misalnya, ya, yakin bisa mendapatkan 3 kegiatan. Silakan diklik 3 kegiatan. Maka di sini ya nilainya akan menjadi atau poinnya menjadi 24. Kita lihat ke sini 24. Satu rencana hasil kerja saja ini sudah 24. Kita kekurangan 8 poin. Nah, untuk memenuhi 8 poin ini, maka di sini klik tambah lagi ya. Tambah lagi, kemudian rencana hasil kerja kita pilih. Ya, dengan mengklik tanda panah yang ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi. Ya, misalnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusunan kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, yang ini harus misalnya diupload di PMM. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru tidak sanggup, maka jangan diklik ya. Kita ganti dengan yang lain. Misalnya ini, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Nah, ini apakah Bapak dan Ibu sudah termasuk tim penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah di PMM atau belum? Kalau misalnya belum, janganlah, karena nanti akan kesulitan. Ya, kita cari yang lain saja yang kira-kira kita mampu. Ya, meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penelahan aksi nyata. Nah, ini harus jadi penelahan aksi nyata. Kalau tidak, kira-kira tidak mungkin, maka kita lewat.
Meningkatnya kerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui perangkat ajar yang dihasilkan. Nah, ini juga harus di PMM. Kita lewat saja misalnya ya. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, kalau ini bisa silahkan, tapi kalau tidak bisa kita lihat lagi ke bawahnya ya, sampai kita menemukan yang pas untuk kita. Misalnya ini meningkatnya kinerja pendidik dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta coaching atau monitoring pengembangan kompetensi ya. Atau yang ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan kegiatan seminar, lokal karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding. Yang ini meningkatnya kinerja satuan pendidik dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang peroleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini mungkin bisa ya, ini mungkin bisa kita pilih saja misalnya ya. Ini bercontoh misalnya. Nah, ini targetnya misalnya kita 2 di sini. Ini bukti dukung nanti kita harus masukkan sertifikat. Ya. Nah, kegiatannya misalnya kita 2 kegiatan. Ini sudah 16 poin. Nanti kita lihat ke sini sudah berapa poin ini. Nah, sudah 40 poin total poinnya. Maka kita misalnya cukup sampai di sini saja, tidak apa-apa. Ya, atau misalnya masih kurang, saya karena ingin memiliki ekspektasi yang di atas ekspektasi gitu ya, di atas ekspektasi, maka ini perlu ditambah lagi sampai beberapa poin selanjutnya yang ada di atas ekspektasi dari pimpinan kita. Yang selanjutnya baru kita ke perilaku kerja. Kita klik perilaku kerja ya. Kita klik perilaku, atau kita simpan draft dulu. Ini boleh simpan dulu, atau kita langsung ke perilaku kerja juga bisa. Kita ke perilaku kerja ya. Nah, indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Ya. Nah, ini untuk lebih lengkapnya bisa Bapak Ibu klik di situ ya. Klik di situ. Tapi kita kembali langsung ke sini saja. Nah, ini aspeknya aspek berakhlak ya. Berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Apakah perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ya, misalnya ini kita pilih lagi di sini. Ya, saya ambil contoh bersifat ramah kepada peserta didik, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan. Atau yang ini misalnya silakan saja, sama saja Bapak dan Ibu, itu tergantung kepada apa yang kita fokuskan di tahun ini. Yang selanjutnya akuntabel, sama saja ya, yang akuntabel. Tapi ini juga nanti ada isian juga ya di sini. Nah, ada isian juga. Kemudian untuk akuntabel, yaitu apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ya, melaksanakan tugas dengan jujur. Dan diklik juga di sini. Ya, ini ada pilihannya. Ya, kemudian di sini perwujudan dari perilaku ini apa? Sama juga di sini. Nah, perwujudan dari perilaku bersifat ramah kepada peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan itu apa? Di caranya dengan mengklik ini lagi di sini. Nah, kita klik lagi, ada di situ. Tinggal kita memilih sampai ke yang ke 7 ya, kolaboratif. Ini berdasarkan kepada ASN berakhlak ya, ASN berakhlak. Yang selanjutnya kita setelah selesai sampai 7 ini adalah dengan melanjutkan ke rangkuman. Kita klik rangkuman, maka kita bisa melihat rangkuman Bapak dan Ibu ya. Ini rangkumannya. Nah, di RHK ya, di RHK tadi di sini cuma mengisi 2, tetapi di sini muncul beberapa RHK. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ini merupakan hasil dari pilihan kita, yaitu meningkatkan kinerja. Nah, ini meningkatkan format
meningkatkan praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada presentasi visi dan misi satuan pendidikan. Jadi ini ternyata ya ini bertambah di sini. Ini tinggal kita lihat saja hasil dari yang sudah kita kerjakan dari praktik kinerja, dari pengembangan kompetensi dan perilaku kerja. Nah, setelah ini terisi, ya, setelah kita lihat bukti dukung. Ya. Di sini perlu kita lihat bukti dukung. Kenapa kita perlu lihat bukti dukung? Ini karena apakah kita bisa mencapai atau tidak bukti dukung tersebut. Seperti ini, bukti dukung sertifikat topik. Nah, ini dari PMM. Ya, apakah kira-kira kita bisa mencapai 3 sertifikat atau tidak? Ya, kalau tidak, misalnya kita kurangi di RHK-nya. Begitu juga ini, ya. Nah, ini kita nanti banyak mengupload dokumen-dokumen dari yang dibutuhkan di pengelolaan kinerja ini. Ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada ubah dan kumpulkan. Bila sudah yakin itu pas dengan apa yang kita rencanakan berdasarkan RHK-nya, maka kita tinggal klik kumpulkan, ya. Tapi bila kita masih perlu mengubahnya, klik ubah, ya. Klik ubah. Kalau ubah, diklik ubah, nanti di sini akan ada perubahan seperti ini, ya. Maka selanjutnya kita ini kita anggap belum pas, maka kita simpan draft saja, ya. Kita klik simpan draft, maka di sini akan berhasil tersimpan, gitu ya. Demikianlah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah pengelolaan kinerja di PMM. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video inovasi berikutnya. Saya Aan Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.